Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-591, dengan judul Situasi Putus Asa. Langsung ke dalam alurnya. Sial, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pelayan tua itu mengulurkan tangannya untuk memblokir serangan itu. Jarinya mengenai tombak besar, melepaskan suara logam. Dia kemudian meminjam kekuatan ini untuk bangkit kembali jauh ke langit. Lengan si Hao terasa agak mati rasa. Kekuatan pihak lain benar-benar luar biasa. Apa yang sedang terjadi? Aura pelayan tua menjadi lebih kuat. Tulang makhluk tertinggi jelas menekannya, jadi mengapa dia tampak seperti dia menjadi semakin tangguh? Efek dari simbol tulang makhluk tertinggi seharusnya belum kedaluarsa. Luka di tubuh Huang Yu dengan cepat menutup. Auranya mulai berkembang dengan kekuatan yang semakin besar. Meski penampilannya masih tua dan kulitnya kendur, seluruh tubuhnya menjadi lebih berbahaya. Haha, apa kamu mengira aku sudah di ujung tali, bahwa hidupku akan segera berakhir? Salah. Balap derek abadi saya adalah salah satu dengan rentang hidup yang sangat panjang. Selain itu, sebelum turun ke alam bawah, Istana Abadi bahkan memberikan pil ilahi kepada saya yang dapat meningkatkan vitalitas saya. Berkat Anda, saya bisa meminjam simbol wujud tertinggi Anda untuk melarutkan kekuatan obat terakhir dari pil ilahi itu, memungkinkannya untuk sepenuhnya menyatu dengan diri saya sendiri. Petik 2. Si Hao mengerutkan kening. Dia dengan tegas mundur ke jarak yang aman. Dia menghela nafas dalam hati. Jenis ahli seperti ini sulit untuk dihadapi. Anda menggunakan serangan saya untuk memperbaiki pil ilahi Anda. Saya sudah tua, jadi keberanian saya kecil dan saya tidak mau mengambil risiko seperti itu. Itu hanya sesuatu yang harus saya lakukan dalam situasi yang paling putus asa. Tatapan Huang Yu tidak jelas. Si Hao diam. Pada kenyataannya, alasan terpenting adalah perbedaan kekuatan di antara mereka berdua terlalu besar. Pelayan tua itu sedikit lebih kuat dari dewa normal yang menyalakan api ilahi mereka. Jika si Hao menyalakan api ilahi, dia pasti bisa menggunakan tulang makhluk tertingginya untuk membantai musuh. Tepat pada saat inilah simbol makhluk tertinggi tersebar dan sosok yang dihasilkan menghilang. Si Hao berbalik dan melarikan diri. Huang Yu secara alami mengejar dia untuk mengejarnya. Cahaya cemerlang merembes dari matanya saat terbuka dan tertutup. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Lengannya bergerak, dan sepasang sayap emas muncul. Itu adalah sayap bangau abadi yang sebenarnya. Itu bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Bulu emas yang tak terhitung jumlahnya menari-nari, dan bersama dengan sayap itu, mereka menyapu hamparan cahaya yang luas. Hong! Ketika si Hao menghindar, banyak puncak gunung di bawah yang hancur. Ketika mereka tersapu oleh cahaya keemasan, mereka semua roboh. Asap dan debu melonjak tinggi ke udara. Sekarang, Huang Yu secara alami pulih ke kondisi optimalnya. Lukanya telah hilang, dan seluruh tubuhnya berdenyut dengan cahaya keemasan. Anak muda, kamu tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa dalam bumi ini. Mengapa Anda tidak datang dan mencicipi artefak magis yang lama ini? Dia membuka mulutnya dan meludahkan palu emas kecil. Petir melesat ke arah si Hao. Si Hao tercengang. Ini bukan serangan biasa. Palu kecil mengeluarkan suara guntur, dan ada petir yang melesat dengan kecepatan ekstrim. Pergilah. Huang Yu berteriak dengan keras. Palu petir bersinar dan bergemuruh dengan suara berisik. Itu bertabrakan dengan artefak magis dewa sejati di tangan si Hao, membuatnya sangat terguncang dan batuk darah dari mulutnya. Palu emas kecil ini tidak sederhana. Laut tak berujung. Si Hao berteriak. Gelombang hitam bangkit dari belakangnya. Seekor ikan kun mengacungkan ekornya.
Tubuhnya yang sangat besar melonjak dengan energi yin hitam besar yang tak ada habisnya untuk bertahan melawan Huang Yu. Gelombang hitam melepaskan kekuatan yin besar, tak terbatas dan dingin, kekuatan yang melonjak dengan kekuatan lembut saat menyerang pelayan tua istana abadi. Suara petir yang memekakkan telinga jatuh saat bertabrakan dengan laut hitam. Cahaya yang membutakan muncul di antara kedua sisi. Seolah-olah ledakan dari luar angkasa terjadi di sini. Sinar cahaya yang tak berujung ditembakkan ke segala arah, segera mengirim Si Hao terbang keluar. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar untuk diperbaiki. Hidup Si Hao terancam. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Kamu harus menyerah saja. Pelayan tua itu tertawa dingin. Dia mengulurkan tangan besar dan meraih keluar. Ini adalah kemampuan ilahi yang berisi dunia di dalam telapak tangan. Itu mengelilingi langit dan bumi, sepenuhnya menutupi tempat ini. Jika hanya seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama dengan Si Hao yang menampilkan serangan ini, maka itu saja. Namun, ini adalah monster tua yang menyerang. Ranah kultivasinya terlalu tinggi. Ekspresi Si Hao berubah. Terlalu sulit untuk melarikan diri dari dunia kecil ini. Dia harus bertarung dengan semua yang dia miliki dan mempertaruhkan semuanya. Buka. Dia melepaskan teriakan keras. Sepasang sayap kunpeng muncul di belakangnya. Satu berwarna hitam pekat seperti tinta, yang satu berkobar cemerlang dengan cahaya keemasan. Keduanya bertabrakan bersama, meletus dengan energi yin dan yang bergabung bersama. Ada gumpalan energi kacau merembes keluar. Huang Yu tercengang. Retakan muncul di dunia telapak tangan. Si Hao benar-benar pecah. Sungguh kemampuan ilahi yang luar biasa. Jika saya berhasil mengolahnya, kekuatan saya pasti akan berlipat ganda. Pelayan tua itu juga dari ras burung, jadi dia secara alami menginginkan jenis teknik yang berharga ini. Matanya membara karena gairah. Kedua belah pihak bertarung sambil bergerak, tubuh mereka dengan cepat terbang di atas pegunungan. Mereka bertempur dari satu medan perang ke medan perang lainnya, itu sangat intens. Si Hao terus-menerus melemparkan biji bunga matahari iblis ke dalam mulutnya. Biji hitam yang berkilau mengandung kekuatan ilahi yang kuat. Jika bukan karena ini, dia pasti sudah lama kehabisan energi. Ini adalah pertempuran paling menyedihkan yang pernah diperjuangkan Si Hao. Tubuhnya tertutup luka tersembunyi, dan semuanya dilakukan oleh Huang Yu melalui pertempuran tombak. Pembuluh darah, tulang, dan area lainnya semuanya terluka. Dengan perawakannya yang kuat, berapa banyak orang di alam bawah yang bisa melukainya. Namun hari ini, dia menghadapi situasi paling berbahaya di mana dia bisa mati kapan saja. Huang Yu mengirim petir meretas, dan dia bahkan menambahkannya dengan kemampuan ilahi yang hebat, meledakkan Si Hao ke kota yang sangat besar. Dia mendarat di atas altar. Tanpa mengedipkan kelopak mata, dia membuka jalan untuk melarikan diri. Sesaat kemudian, dia bergegas keluar dari formasi transportasi. Dia telah memasuki negara api. Huang Yu secara alami mengejarnya. Dia ingin mengalahkan Si Hao dengan menyedihkan dan memaksanya untuk melarikan diri kembali ke tanah leluhurnya sehingga dia bisa mempelajari semua rahasia Si Hao. Apakah dia benar-benar besar di tempat seperti ini? Huang Yu berkata pada dirinya sendiri. Dia telah menyelidiki Si Hao dengan hati-hati sebelumnya. Dia hilang ketika dia masih muda, dan ketika dia muncul kembali, dia menyesali makhluk tertinggi dan menunjukkan pencapaian yang luar biasa. Membunuh. Mata Si Hao bersinar. Batas waktu telah berlalu, jadi dia bisa menggunakan tulang makhluk tertinggi lagi. Dia meledak dengan kekuatan ilahi. Sosok kecil itu terbang keluar dari dadanya lagi, sekali lagi menantang ruang saat ia melesat. Kali ini, sosok kecil itu benar-benar meledak dengan kekuatan.
Ketika berhasil menyusul Huang Yu, itu segera hancur, menutupi pelayan tua istana abadi dengan simbol makhluk tertinggi untuk membunuhnya. Huang Yu meraung. Dia tidak cukup cepat untuk menghindari sosok yang terbentuk dari simbol ini, jadi dia dipukul sekali lagi. Hanya saja, kali ini benar-benar berbeda. Dia berubah dari menjadi tua kembali menjadi muda. Rambut putihnya mula-mula menjadi hitam, dan kemudian kulitnya berkilau lagi, tidak lagi kendur. Akhirnya, matanya menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Perasaan menjadi muda benar-benar bagus. Huang Yu menghela nafas. Si Hao tercengang. Kemudian, dia mulai mengutuk tanpa henti. Orang aneh sialan ini. Pelayan tua ini tidak menjadi kecil dan malah memperoleh penampilan awet muda. Vitalitasnya luar biasa, dan kondisi tubuhnya yang begitu baik membuat si Hao gila. Dia memulihkan vitalitas pihak lain tanpa alasan sama sekali. Si Hao memperhatikan bahwa meskipun Huang Yu menjadi lebih muda, kekuatan ilahi menjadi lebih lemah, tidak sebesar ketika dia dalam keadaan tua. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang bisa dia manfaatkan. Dia melemparkan dirinya ke depan dan membuat dan melakukan segala yang dia bisa untuk membunuh musuhnya. Sayangnya, dia salah perhitungan. Meskipun Dao Huang Yu saat ini tidak sehebat ketika dia lebih tua, perbedaannya tidak akan terlalu berlebihan. Dia masih setingkat lebih tinggi dari si Hao, membuatnya sangat sulit untuk dibunuh. Ini benar-benar membuat si Hao merasa tidak berdaya. Jika dia membuat lawannya lebih tua, dia masih memiliki sisa umur yang cukup, tapi jika dia membuatnya lebih muda, karena dia sudah tua, dia malah membantunya memulihkan vitalitasnya. Si Hao merasakan sakit kepala yang luar biasa. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan jenis ini. Meskipun simbol makhluk tertinggi sangat kuat, ketika menghadapi lawan yang jauh lebih kuat dari dirinya, dia benar-benar merasa kurang kuat. Jika saya telah menyalakan api ilahi saya dan memiliki kekuatan ilahi yang cukup, saya bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Sayang sekali, si Hao benar-benar tidak bisa memikirkan cara. Hukum emas, tekan dan bunuh. Huang Yu dengan ringan berteriak. Dia tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi, dengan tegas menggunakan jenis kemampuan ilahi yang paling kuat. Banyak pilar emas muncul, tampaknya menopang langit saat mereka menyebarkan awan di atas. Setiap satu sangat tebal dengan simbol yang terukir di permukaannya. Si Hao terjebak di dalam. Dia menghadapi bahaya besar. Dia bergegas ke kiri dan ke kanan. Dengan bunyi hong, ia diledakkan hingga seluruh tubuhnya bergetar, menyebabkan darah mengalir dari seluruh bagian tubuhnya. Bo! Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya, mengorbankan darahnya sendiri ke beberapa artefak magis dewa sejati, dan baru setelah itu dia bisa meledakkan lubang kecil, memungkinkan dia untuk melarikan diri. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Apakah kamu lihat sekarang? Inilah perbedaan kekuatan di antara kami. Tidak ada gunanya apapun tindakan pertahanan yang Anda gunakan. Pada akhirnya, kamu masih akan dikalahkan, kata hamba tua itu dengan dingin. Kamu yang tua, begitu si Hao membuka mulutnya, darah mulai terus mengalir keluar. Dia buru-buru menutup mulut dan hidungnya dan melarikan diri ke arah tertentu. Huang Yu tercengang. Magma bergolak di tempat ini, dan dunia penuh dengan esensi spiritual. Dia bahkan melihat sekelompok ikan bergerak di dalam cairan merah tua, membuatnya sangat terkejut. Sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ini adalah ikan api, bukan, ini adalah mutasi dari ikan api, ikan yang. Mereka diketahui tinggal di tempat dengan kekuatan yang besar dan memiliki substansi ilahi yang hebat. Petik 2. Ini, tentu saja, adalah tanah leluhur bangsa api. Bahkan sekarang, negara api masih terlibat dalam pergulatan internal. Mereka masih belum sepenuhnya tenang, jadi mereka tidak bisa merawat tempat ini.
Si Hao awalnya ingin membimbing Huang Yu di sini, tetapi dia merasa agak sulit untuk melakukannya. Ketika dia diledakkan ke arah altar, dia memanfaatkan situasi dan mengirim dirinya sendiri ke sini. Dengan ranah kultivasinya saat ini dan pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak bisa binasa, dia secara alami memiliki kekuatan untuk membuka istana kuno bawah tanah. Dia memasuki istana Kaisar Suci kuno Negara Api. Segera setelah itu, Huang Yu muncul, mengikutinya ke dalam. Ekspresinya agak aneh saat dia mengikuti si Hao melewati lautan magma dan masuk ke istana yang sangat besar. Api besar menyala di luar gerbang besar, tetapi untuk keberadaan yang menyalakan api ilahi, ini tidak bisa dianggap banyak. Huang Yu langsung masuk dan langsung melihat kolam kelahiran kembali. Kolam ilahi. Sayang sekali itu sudah digunakan oleh seseorang, dia merasa sangat menyesal. Dia hanya menemukan sedikit magma di kolam. Cairan merah tua membawa sedikit warna kuning keemasan. Ini adalah cairan dewa yang tertinggal setelah burung vermilion menjalani nirwana. Huang Yu sangat terguncang dan tidak bisa berkata-kata. Ini adalah sesuatu yang sangat dia rindukan. Dia mengumpulkan sedikit cairan ilahi yang tersisa. Si Hao melarikan diri saat bertarung. Ketika dia mencapai dinding, dia mendorong pintu batu dan bergegas masuk. Ekspresi Huang Yu menjadi sedih, tapi dia mengikuti si Hao ke dalam. Si Hao tercengang. Orang ini terlalu berani, benar-benar mengikutinya ke sini. Dia tidak pernah berharap semuanya berjalan semulus ini. Dia melarikan diri ke arena pertempuran. Ada banyak gerbang di tembok dewa dan iblis. Ini adalah salah satu jalannya. Ada arena untuk bertarung di sini. Si Hao ingin Huang Yu mengikutinya ke dalam. Dengan bantuan tempat ini, dia akan membunuh lawannya. Yi, tidak bagus. Tempat ini membatasi wilayah budidaya seseorang. Ekspresi Huang Yu berubah. Semua jenis makhluk keluar dari tembok itu. Mereka menghempaskan diri pada mereka berdua. Si Hao telah memblokir rute mundur beberapa saat yang lalu. Wajahnya tanpa ekspresi. Dia ingin memberikan pukulan terakhir. Makhluk ini secara alami tidak bisa melukai Huang Yu. Kemudian, akhirnya, seorang Zuyan yang sangat menakutkan melompat keluar. Itu bergegas membunuh ke arah si Hao dan Huang Yu. Mengapa tingkat kultivasi kita bertiga sama? Ekspresi Huang Yu jatuh. Dia merasa seolah-olah segalanya berubah menjadi sangat buruk. Dia menyerang dengan ganas untuk keluar. Namun, lupakan si Hao, hanya Zuyan yang melompat sangat ganas dan menakutkan. Telapak tangannya menamparkan ke bawah, mengguncang pegunungan dan menggerakkan bumi. Itu merobek sebagian besar dagingnya dan memakannya. Si Hao bahkan bergerak lebih seperti naga yang kuat. Dia mengamuk, menyerang dengan panik. Setiap serangan sangat mencengangkan. Huang Yu tidak bisa membela diri lagi. Tubuhnya bergetar terus-menerus saat dia bertarung dengan intens melawan si Hao. Dia batuk mengeluarkan banyak darah dari mulutnya, tubuhnya tampaknya hampir hancur. Membunuh. Si Hao melepaskan teriakan. Dia menghindari serangan dari Zuyan dan bergegas menuju Huang Yu untuk terus berbenturan dengannya. Akhirnya, pedang patah di tangannya menembus dahinya. Puh, darah memercik tinggi ke udara. Huang Yu berteriak dengan sangat marah. Bagaimana dia bisa mati di tangan pemuda generasi muda ini? Dia meraung, membuat dirinya terbakar dengan api ilahi sendiri dan dengan cepat berubah menjadi abu. Si Hao mengerutkan kening. Dia masih melawan Zuyan. Setelah serangan terakhir, dia membunuhnya. Dia ingin meninggalkan tempat ini dulu dan kembali ke permukaan untuk beristirahat sebelum turun ke sini lagi untuk menyelidiki lebih dekat. Itu karena dia terlalu lelah selama pertempuran besar ini, hampir mengeringkan dirinya sendiri. Dia tidak ingin membuang energi di sini, karena tempat ini sangat aneh. Siapa yang tahu jika pertempuran besar lain akan meletus lagi?
Dia tiba di permukaan. Namun, begitu dia melakukannya, semua rambut halusnya berdiri tegak. Dia dengan cepat bergegas keluar untuk menghindari serangan yang pasti akan membunuhnya. Huang Yu muncul lagi. Dia berdiri di sana dengan senyum dingin di wajahnya. Kamu, ekspresi Si Hao berubah. Dia merasa ada yang tidak beres dengan apa yang terjadi barusan. Seperti yang diharapkan, ada masalah. Dia telah bertindak terlalu gegabah selama situasi putus asa itu. Ketika dia berada di istana, dia tiba-tiba gagal untuk memeriksa dengan cermat apakah Huang Yu itu nyata. Itu hanya salah satu tubuh roh saya. Huang Yu berkata dengan acuh tak acuh. Dia sangat berhati-hati dan tentu saja tidak akan sembarangan mengikuti Si Hao ke dalam. Hanya saja, dia merasa ada peluang besar di sini yang tidak bisa dilewatkan, jadi dia mengirim tubuh roh ke dalam untuk melihat sekeliling. Si Hao menghela nafas dalam hati. Benda tua ini sangat berhati-hati, tidak mengambil resiko sama sekali. Setelah 3 dewa dibunuh dengan cara yang sama, metode jenis ini secara alami tidak akan berhasil. Apakah kamu masih ingin kabur? Jika Anda melakukannya, maka saya akan segera kembali ke negara batu untuk membunuh Raja Perang, Peng Nine, dan yang lainnya. Kalau begitu, aku akan mengunjungi orang tuamu di Immortal Mountain. Akhirnya, saya akan melancarkan genosida di negara batu. Huang Yu mencibir. Dia tidak ingin menunda lebih lama lagi. Si Hao tetap diam, tetapi pupil matanya menjadi semakin dalam saat dia melihat lawannya. Dia tidak mengatakan apapun. Anda tampaknya agak tidak mau menerima ini. Kamu ingin membunuhku, tapi kamu kekurangan kekuatan, sehingga mengakibatkan suasana hatimu yang cemberut saat ini. Huang Yu tertawa dan berkata, jika kamu ingin hidup, maka aku akan memberimu kesempatan. Biarkan saya menyegel Anda, dan kemudian dengan rela mematuhi perintah saya selama 100 tahun. Petik 2. Saya benar-benar dipaksa ke dalam situasi putus asa, desah Si Hao. Jika kamu tidak sujud, terimalah kematian. Wajah Huang Yu jatuh. Kaulah yang akan mati. Si Hao dengan keras mengangkat kepalanya. Dia membuat keputusannya. Tatapannya tegas, dan dia mengarahkan pedangnya ke lawannya. Episode ke-592, dengan judul Tirai Tetes. Langsung ke dalam alurnya. Nak, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Bukankah kamu hanya mengatakan itu karena marah? Huang Yu tertawa kecil. Dia membawa palu emas kecil yang pecah karena petir di tangannya. Si Hao menghela napas. Dia melihat ke langit menuju cakrawala. Itu adalah arah di mana desa batu beristirahat. Apakah dia masih bisa kembali setelah pertempuran ini? Bisakah dia melihat orang-orang itu lagi? Kemudian, dia melihat ke dalam kehampaan, berharap dia bisa mengintip ke seluruh dunia dan mengucapkan beberapa kalimat terakhir kepada orang tuanya yang berada di Gunung Abadi. Dia diam, merasa agak kecewa dan bingung. Dia benar-benar dipaksa dalam situasi ini. Setelah pertempuran ini, apakah masih ada batu kecil di dunia ini? Kamu masih sangat muda, dan bakat alamimu sangat luar biasa. Sangat disayangkan karena kamu mati di sini. Saya benar-benar akan memberi Anda pilihan untuk tetap hidup, selama Anda melayani saya selama 100 tahun. Sudut bibir Huang Yu menunjukkan senyum tipis saat dia berbicara. Hari ini, jika bukan kamu yang mati, maka akulah yang akan mati. Suara Si Hao bergema di udara. Tatapannya sangat tajam. Mengapa kamu bersikeras melakukan sesuatu dengan cara yang salah, sungguh disesalkan. Karena kamu ingin mati, maka aku akan melaksanakan keinginanmu. Huang Yu berbicara dengan nada mengejek. Dia kemudian bergegas ke bawah, menampilkan semua jenis metode. Meskipun dia tampak tenang di luar, dia masih sangat berhati-hati, takut Si Hao benar-benar memiliki beberapa metode khusus.
Dia adalah seseorang yang secara alami berhati-hati. Meskipun kultivasinya sangat tinggi dan dia memiliki kekuatan yang besar, dia tidak mau menunjukkan kecerobohan terhadap pemuda generasi muda ini, Si Hao. Pancaran petir yang tak berujung melesat di langit. Ketika palu emas kecil itu jatuh, seolah-olah seluruh pegunungan terendam listrik. Kaca. Pada saat itu, tidak diketahui berapa banyak puncak gunung yang hancur berantakan. Puing-puing beterbangan di langit, dan semua jenis badan gunung terus-menerus runtuh menjadi abu dan pecahan. Petir tak berujung terjalin menjadi lautan. Suara gemuruh mengguncang seluruh negara api. Ini benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Ini bukanlah segalanya. Huang Yu menggunakan semua jenis kemampuan divini. Dia berubah menjadi tubuh aslinya, menyebarkan sayap immortal kerennya dan memenuhi langit dengan bulu emas. Mereka berubah menjadi panah ilahi, dan semuanya menembak ke arah daging Si Hao. Hong. Pada saat yang sama, pilar emas muncul di kehampaan satu demi satu. Ini semua terbentuk dari hukum alam emas. Ada api ilahi yang menyala di setiap pilar. Simbol yang tak terhitung jumlahnya bisa dilihat di sini. Si Hao melepaskan raungan panjang. Semua jenis senjata dewa sejati diaktifkan pada saat yang sama untuk bertahan dari serangan ini. Tempat ini segera meletus menjadi kekacauan. Pertarungan yang menentukan antara kedua belah pihak membuat langit dan bumi kehilangan warna. Perubahan yang terjadi di tempat ini sangat mencengangkan. Orang bisa melihat kilauan dari beberapa ratus li keluar, hampir menutupi matahari. Cakar burung emas menebas, mendistorsi ruang saat turun. Itu hampir merobek leher Si Hao. Beberapa luka mengerikan yang meneteskan darah tertinggal. Pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak bisa binasa kekurangan perlindungan di area yang dekat dengan wajahnya. Bahkan kelemahan kecil ini dimanfaatkan oleh Huang Yu, hampir membunuh batu kecil itu melalui itu. Si Hao membelalakkan matanya karena marah. Dia mengaktifkan pedang magis dan menggunakannya untuk terus-menerus menyerang cakar emas. Suara gemuruh terdengar di udara. Di kejauhan, banyak ahli yang cemas. Mereka bergerak lebih dekat, menyaksikan kekuatan ilahi yang menakutkan yang beriak keluar serta langit yang kacau untuk diri mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan ketakutan. Batu kecil itu datang ke negara api saya dan sedang melawan dewa terakhir. Saya sangat berharap dia bisa menang. Petik 2. Situasinya tidak terlihat terlalu bagus. Dia dalam posisi bertahan dan dalam bahaya. Petik 2. Ekspresi semua orang berubah. Dewa itu terlalu kuat. Setelah menyalakan api ilahi, tubuhnya bersinar dengan cahaya. Dengan lambaian tangannya, seluruh dunia akan beresonansi sebagai tanggapan. Bagaimana seseorang bisa melawan kekuatan jenis ini? Peng. Huang Yu mengacungkan sayapnya untuk bertabrakan dengan Si Hao, memukulnya sampai dia mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Telinga dan matanya juga mengeluarkan cairan merah dari mereka. Situasinya sangat mengerikan. Si Hao melakukan semua yang dia bisa, tetapi dia masih tidak bisa melawan lawan ini. Serahkan hidupmu. Huang Yu berteriak. Artefak magis lain tiba-tiba muncul di tangannya, kipas emas yang terbuat dari bulu. Dengan kipas yang ganas, badai besar muncul. Jenis angin ini terlalu menakutkan. Warnanya keemasan, segera meledakkan beberapa lusin puncak gunung menjadi abu. Apapun yang bersentuhan dengannya pasti akan berubah menjadi abu. Ini benar-benar kekuatan mematikan kulit kepala. Si Hao tampak seperti disambar petir. Meskipun dia memiliki artefak magis tingkat dewa yang melindunginya, dia masih terbang keluar. Dagingnya sangat gemetar. Darah mengalir keluar dari mulutnya. Kali ini, dia tersapu oleh angin kencang, membuatnya terbang entah berapa li. Yi, kamu masih ingin kabur? Kamu harus mati saja di sini. Huang Yu berteriak. Tatapannya dingin,
dan niat membunuh melonjak. Tidak ada gunanya menyembunyikan apapun sekarang. Si Hao benar-benar melarikan diri. Dia ingin lebih dekat ke Stone Country, bahkan mungkin melihat Stone Village untuk terakhir kalinya jika memungkinkan. Ada terlalu banyak kenangan indah di tempat itu, dan setiap kali dia memikirkannya, dia akan selalu merasakan kehangatan yang luar biasa. Hanya, dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa mendekatinya. Begitu Huang Yu menemukan desa batu, itu pasti akan berada dalam bahaya. Bahkan dengan formasi hebat Dewa Willow di sana, jika Huang Yu tahu lokasinya, dia pasti akan bertindak hati-hati, menjebak mereka di dalam desa dan dengan hati-hati merencanakan tanah suci itu. Pikiran burung ganas ini selalu cermat. Dia terlalu berhati-hati dan sulit untuk dihadapi. Kamu ingin mati di Stone Country. Huang Yu tersenyum dingin. Dia tahu apa yang dipikirkan si Hao. Dia melarikan diri sambil batuk darah, ingin memasuki perbatasan negara batu. Si Hao tidak memperhatikannya. Namun, dia terus-menerus kehilangan darah, dan luka-lukanya semakin memburuk. Akhirnya, dia menemukan sebuah kota kuno. Dia menginjak altar, membuka lorong dan menghilang dari negara api. Pertarungan hebat batu kecil mempengaruhi dua negara. Momen terpenting telah tiba. Siapa yang bisa membantunya? Berita yang dikirim keluar dari negara api, membuat keributan besar. Semua orang tahu bahwa ketika keduanya ditemukan lagi, pertempuran besar kemungkinan besar akan berakhir. Hong, si Hao muncul di dalam perbatasan negara batu, darah mengalir keluar dari tubuhnya di sepanjang jalan. Dia terus bertarung sambil mundur. Huang Yu tersenyum dingin. Dia berharap agar si Hao terus melarikan diri sampai dia kehabisan kekuatan untuk menyelamatkannya. Dia secara alami tidak percaya pada sifatnya, takut si Hao mungkin memiliki beberapa metode khusus. Tree Life Mountain, aku sudah sampai. Si Hao berkata dengan lembut. Tubuhnya sudah diwarnai merah dengan darah. Dia tiba-tiba kembali ke pegunungan ini lagi. Dia sebelumnya telah berkultivasi untuk jangka waktu tertentu dalam isolasi di sini. Dia melihat ke arah desa batu, tenang dan tenggelam dalam pikirannya. Kemudian, dia berkata pada dirinya sendiri, "Ayah, Ibu, saya tidak tahu apakah kita bisa bertemu lagi." Akhirnya, dia melihat ke arah surga dan berkata, "Saya belum bertarung ke alam yang lebih tinggi, tidak dapat bersaing dengan talenta luar biasa dan jenius surgawi. Saya benar-benar tidak mau menerima takdir ini." Saat ini, Huang Yu menyusul. Dia bergegas maju dengan membunuh, dan dengan senyum dingin, dia berkata, "Kamu bisa pergi ke jalanmu. Kamu pergi dulu," kata si Hao, suaranya dingin dan tegas. Selain itu, tepat pada saat ini, cahaya berapi yang tak berujung meletus dari seluruh tubuhnya, seolah-olah dia segera menyulut langit. Itu sangat cemerlang bahkan matahari menjadi redup dibandingkan. Energi misterius dan kuat berdesir keluar, menelan segala arah. Si Hao bergegas menuju Huang Yu. Di sekelilingnya, 10 lorong surgawi terbakar, menghubungkan satu sama lain. Fluktuasi abnormal lainnya beriak keluar, memenuhi udara dengan energi yang menakutkan. Pengorbanan langsung. Dia melepaskan teriakan ringan yang bergemuruh seperti guntur. Tidak mungkin. Dia harus menggunakan hidupnya sebagai gantinya. Saat melarikan diri, dia terus-menerus menyimpan kekuatan, mengumpulkan semua kekuatan demi meletus pada saat ini. Pengorbanan hidup. Ketika si Hao membuka 10 lorong surgawi saat itu, dia telah menginjakkan kaki ke dalamnya sebelumnya di masa lalu. Pada saat itu, bahkan Dewa Willow terkejut, menyatakan bahwa ini mengandung kekuatan yang dapat merusak keharmonisan surga. Hanya, bagaimana mungkin semudah itu untuk hidup dengan pengorbanan dewa? Ini terutama benar ketika dewa itu sekuat Huang Yu. Akan lebih sulit untuk ditangani.
Menggunakan diri sendiri sebagai pengorbanan hidup, menggunakannya sebagai dasar untuk kemudian menawarkan pihak lain sebagai pengorbanan hidup. Si Hao bergegas menuju pelayan tua Istana Abadi. Sepasang sayap Kunpeng bergerak, meningkatkan kecepatannya menjadi yang tercepat sepanjang hidupnya. Kamu, Huang Yu merasa ngeri. Ketika 10 lorong surgawi yang besar menyala, seolah-olah mereka bisa membakar apapun. Itu membuat bagian surgawinya bergema sebagai tanggapan untuk mengorbankan mereka juga. Dia secara alami harus mundur. 10 bagian surgawi yang besar terhubung. Setelah pengorbanan hidup, mereka menjadi lebih berbeda, membentuk domain yang mengelilingi tempat ini. Itu tiba-tiba bergabung dengan pelayan tua itu, membuatnya sulit untuk melarikan diri. Seolah-olah dia terperangkap di rawa. Ini karena dia kuat. Jika itu orang lain, mereka akan lama terkurung di tempat tanpa bisa bergerak sedikit pun. Huang Yu meraung, rambut abu-abunya terbang kemana-mana saat dia berjuang keras. Dia tidak ingin dikorbankan hidup-hidup bersama orang lain seperti ini. 10 lorong surgawi yang besar dihubungkan bersama dan dibakar dengan dahsyat. Ini adalah kobaran kekuatan hidup. Setelah didukung oleh pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak bisa binasa, kekuatan dari pengorbanan hidup ini sangat menakutkan. Itu pasti bisa membuat bagian surgawi dari dewa terbakar. Menekan. Huang Yu berteriak dengan keras. Dia benar-benar cemas sekarang, karena saat ini, beberapa bagian surgawi telah dipaksa untuk muncul. Mereka akan dikorbankan bersama dan dibakar. Di sekelilingnya, palu emas kecil, kipas emas, senjata lain, serta cincin ibu jari di tangannya muncul. Mereka semua bersinar untuk menekan Si Hao. Bangkit! Si Hao berteriak dengan keras. Pedang patah, negara yang melindungi tombak dewa, kulit binatang, dan artefak magis dewa sejati lainnya juga tampak menahan senjata itu. Dia mempersembahkan dirinya sebagai korban yang hidup, dan dia akan menarik Huang Yu ke bawah bersamanya. Begitu ini dimulai, sangat sulit untuk bertahan hidup. Akan sulit baginya untuk keluar dari situasi ini hidup-hidup. Hanya ada satu garis kehidupan, dan bahkan pada titik yang paling penting, dia mungkin belum tentu bisa meraihnya. Bagaimanapun, yang dia hadapi adalah dewa. Jika dia tidak mempersembahkan dirinya sebagai korban yang hidup, bagaimana dia bisa mengorbankan pihak lain? Huang Yu menjadi cemas. Dia terus bergumam pada dirinya sendiri, melantunkan mantra. Akhirnya, dia berteriak, "Istana Abadi turun." Gambar kosong yang tidak jelas muncul, berasal dari tubuhnya. Ada aura agung dan tak terbatas yang dipancarkan. Itu ditekan ke arah Si Hao untuk menghancurkan tubuhnya dan benar-benar memadamkan api. Jenis kekuatan ilahi ini benar-benar menakutkan. Apa ini? Si Hao tercengang. Citra kosong secara bertahap mengembun. Itu adalah istana perunggu abadi yang sangat besar dan megah. Itu membawa tekanan yang menakutkan dengannya, seolah-olah kekuatan Dao abadi jatuh. Ini adalah gambar kosong dari istana abadiku. Seorang yang hebat menanamkannya ke tubuh saya. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya benar-benar harus menggunakannya di sini. Wajah Huang Yu menjadi pucat saat dia berkata dengan nada sedih. Si Hao tercengang. Ini adalah istana abadi. Itu sebenarnya memiliki substansi di alam yang lebih tinggi dan bukan hanya nama sebuah organisasi. Itu terbuat dari perunggu. Meskipun itu adalah gambar kosong yang tidak jelas, itu memberikan misteri yang besar dan tak terbatas. Selain itu, ada banyak sosok kosong di sekitarnya. Mereka semua adalah istana perunggu, dan terhubung satu sama lain. Hanya saja, mereka tidak sebesar atau sejelas ini. Si Hao tidak hanya mengeluarkan darah dari mulutnya, semua kulit di tubuhnya pecah. Dia mengeluarkan darah dari ketujuh lubang. Tubuhnya diambang pingsan. Awalnya situasi 9 kematian dan 1 nyawa,
tapi ada secercah harapan. Sekarang sepertinya secercah harapan itu akan hilang juga, si Hao berkata pada dirinya sendiri. Kamu harus dengan tenang melanjutkan perjalananmu. Tidak ada rasa malu mati di bawah citra hampa istana abadi. Ini adalah harta tertinggi Dao yang abadi. Huang Yu mencibir. Dia sekarang tenang. Hanya gambar kosong yang tidak penting, namun kamu ingin menekanku dengan itu. Apa kau tidak terlalu mengejekku? Jika aku bisa hidup, akan ada hari ketika aku pergi ke alam yang lebih tinggi dan menghancurkan istana perunggu abadi yang asli. Kata si Hao. Huang Yu mengejek sambil berkata, hanya denganmu. Tidak mungkin. Anda juga tidak akan pernah memiliki kesempatan ini. Hidupmu bisa saja berakhir di sini. Petik 2. Maka 10 kematian dan tidak ada kehidupan yang akan, ketika si Hao mencapai titik ini, dia mengangkat suaranya, mengguncang langit dengan raungannya. Namun, aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Teruslah bermimpi. Pikiran Huang Yu melonjak. Dia mengambil tindakan pencegahan dan mulai mundur. Yang tertinggi tulang, bukalah untukku. Si Hao meraung. Saat ini, seluruh tubuhnya bersinar, terutama area dadanya. Cahaya tak berujung menenggelamkan tempat ini. Pada saat-saat terakhir sebelum kehancuran, ekspresi si Hao menjadi tenang kembali. Dia berkata dengan lembut pada dirinya sendiri, Desa Batu, aku benar-benar ingin kembali dan melihatmu sekali lagi, tapi aku tidak bisa. Juga, ayah, ibu, aku baru saja bertemu kalian berdua dan mengadakan reuni, tapi pada akhirnya, kita harus berpisah lagi, aku benar-benar tidak mau. Episode ke-593, dengan judul, Kematian Batu Kecil, langsung ke dalam alurnya. Darah memercik, tetesan yang berkilau dan tembus cahaya cemerlang dan jernih seperti berlian darah. Hanya saja, mereka terlihat agak suram. Dada si Hao terbuka lebar. Dia memiliki senyuman di wajahnya dan dia terlihat tenang, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia merasa sangat sedih. Apakah semuanya akan berakhir seperti ini? Desa Batu, selamat tinggal, ayah, ibu, selamat tinggal, ucapnya lembut. Darahnya sangat merah, memercik ke segala arah. Sementara itu, tulang dadanya pecah, dan setelah meledak, aura mengerikan yang runtuh dari surga meledak. Simbol tak berujung bergegas keluar, berubah menjadi bilah abadi tak terkalahkan seperti cahaya. Gambar kekosongan istana abadi perunggu diledakkan, menjadi redup dan tidak jelas. Tidak, Huang Yu berteriak ketakutan. Wajahnya seputih salju. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan ketakutan seperti itu. Dia benar-benar ketakutan, merasa seolah-olah hari penghakiman akan segera tiba. Bahkan hatinya gemetar. Dia dengan panik mengaktifkan kekuatan magis. Semua energi vital tubuhnya dinyalakan, berubah menjadi energi paling dasar untuk mendukung istana perunggu abadi dalam upaya membantunya mengeras dan muncul kembali. Ini adalah satu-satunya simbol penyelamat hidup yang dia miliki. Jika istana abadi dihancurkan, maka dia pasti akan mati. Dia akan diledakkan dan selamanya mati di alam bawah. Istana abadi turun. Huang Yu berteriak. Setelah menuangkan energi fondasi yang tak terhitung jumlahnya ke dalam, istana perunggu itu benar-benar menjadi sedikit lebih berbeda. Itu menunjukkan kekuatannya sekali lagi memproyeksikan dirinya ke alam yang lebih rendah. Si Hao tetap tenang. Dadanya bersuara lagi, dan tulang lainnya sudah lama pecah. Tulang makhluk tertingginya adalah satu-satunya yang hanya memiliki sedikit kerusakan. Itu terlalu keras. Tulang yang kuat ini telah lama terbentuk. Sulit bagi kekuatan eksternal untuk menghancurkannya. Hanya jika dia ingin menghancurkannya sendiri maka itu akan hancur. Akhirnya, itu meledak di dalam tubuhnya. Hong! Tubuh si Hao bergetar hebat. Wajahnya tidak berwarna, dan bahkan jiwanya gemetar. Tulang makhluk tertinggi benar-benar meledak dan terbang keluar.
Ini adalah kekuatan yang benar-benar tak terbatas yang membuat dunia menjadi gelap dan membuat matahari dan bulan menjadi redup. Itu menekan segalanya. Sesosok kecil duduk di atas tulang makhluk tertinggi yang hancur. Ia berbalik dan menatap Si Hao, lalu ia bergegas maju. Itu adalah Dao Si Hao, hukum alam yang diproduksi secara bawaan di dalam tubuhnya. Sekarang, itu benar-benar meledak tanpa ada kesempatan untuk kembali. Itu menjadi cahaya pemberantasan yang bisa menghancurkan semua makhluk hidup. Kaca. Istana perunggu abadi dihancurkan. Itu dengan cepat rusak di dunia ini, melepaskan gelombang suara gemetar. Dengan cepat menjadi redup, dan kemudian tersebar, menghilang ke dalam ketiadaan. Ah, teriak Huang Yu dengan keras. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Siapa yang tidak takut mati? Siapa yang bisa menghadapi tatap muka ini dengan tenang? Ketika akhir itu tiba, banyak orang akan merasa takut dan enggan. Pelayan tua Immortal Palace datang ke alam bawah dengan ambisi besar. Dia awalnya ingin memulai kampanye besar untuk menyatukan 8 wilayah. Dia akan menemukan semua peluang alam legendaris dan bangkit menjadi hebat darinya. Dia tidak melintasi alam hanya untuk Immortal Palace, tetapi terutama untuk dirinya sendiri. Dia ingin benar-benar menerobos belenggu kehidupan dan melangkah ke jalan yang menjadi miliknya. Hanya saja, saat ini, semua aspirasinya seolah menyusut menjadi ketiadaan. Saat tulang makhluk tertinggi itu meledak, mimpinya di alam bawah hancur, dan hidupnya telah mencapai akhir. Saya tidak mau menerima ini. Dia merasakan kemarahan, ketakutan, keraguan, kesedihan, dan ketidakberdayaan, tetapi itu semua tidak berguna. Tidak ada cara baginya untuk bertahan melawan kekuatan ini. Sepotong tulang makhluk tertinggi terbang, meledakkan dadanya dan mengeluarkan sejumlah besar darah. Sebuah lubang berdarah pecah. Dagingnya dengan cepat pecah. Energi tak terbatas menyapu, hampir meledakkannya. Pada saat terakhir itu, Huang Yu tanpa sadar melihat tubuh seorang pemuda pecah menjadi beberapa bagian. Namun, wajahnya masih menunjukkan senyum damai. Sudut bibirnya berlumuran darah. Dia menatap Huang Yu. Huang Yu merasa sangat menyesal. Justru dialah yang memaksa pemuda ini ke dalam situasi putus asa, akhirnya memaksanya untuk membuang nyawanya sendiri, membuatnya merasakan penderitaan ini tanpa jalan keluar, keputusasaan tanpa harapan ini, mengirimnya ke jurang maut. Tidak, saya benar-benar tidak ingin mati. Dia berteriak, wajahnya pucat pasi dan bengkok. Dia berjuang dengan semua kekuatannya, tetapi terlalu sulit untuk berjuang bebas. Tidak mungkin. Tulang makhluk tertinggi meledak. Energi tak berujung melonjak, menghantam seperti gelombang. Itu membanting Huang Yu ke tanah, membuat tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian dan menghapus kekuatan hidupnya. Huang Yu berteriak dengan sedih karena ketakutan dan ketakutan. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk menjangkau dan mencakar kehampaan, berharap ada waktu untuk mundur secara terbalik sehingga dia bisa melarikan diri dari situasi yang menakutkan ini. Sepotong tulang makhluk tertinggi terbang di atas, menembus dahinya. Kepalanya benar-benar hancur berantakan, hancur berkeping-keping. Kemudian, itu mulai terbakar. Aku benar-benar mati, artefak magis, metode, dan segala sesuatu lainnya Immortal Palace yang diturunkan kepadaku tidak akan pernah digunakan. Roh primordial di dalam tengkoraknya sedang berjuang saat terhuyung-huyung di tepi hamburan. 7 dewa turun ke alam bawah, tapi semuanya mati. Ini benar-benar akhir yang menyedihkan. Dia melepaskan teriakan pelan. Kemudian, dia mengaktifkan sepotong karat tembaga hijau di dalam roh primordialnya. Dan dengan suara dingin, dia berteriak, dengan sepotong karat istana perunggu, bentuklah bunga kutukan. Mekar untukku. Petik 2. Dia penuh dengan kebencian pahit. Meskipun hanya ada kesadaran ilahi yang rusak yang tersisa,
dia masih mengaktifkan kehidupan ini dengan menggunakan teknik hebat, karena dia takut si Hao akan selamat melalui kebetulan. Beberapa fragmen terakhir dari tulang makhluk tertinggi terbang, benar-benar memusnahkan Huang Yu. Daging dan roh primordialnya meledak, berubah menjadi abu. Tidak ada yang tersisa. Si Hao menghancurkan tulang makhluk tertingginya sendiri, jadi suasana hatinya secara alami sangat rumit. Tubuhnya sudah lama hancur berantakan. Dadanya benar-benar hilang. Area di atas dadanya masih utuh, sementara yang di bawahnya utuh. Kemudian, di bawah fluktuasi yang menakutkan dan cahaya kehancuran, dia terpecah menjadi beberapa bagian. Setiap bagian tubuhnya mulai hancur berantakan. Tulangnya hancur dan dagingnya meledak, mengirimkan rasa sakit yang membakar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak lebih baik dari Huang Yu. Apa yang dia alami saat ini adalah merobek tubuhnya sendiri, kehancuran diri, kehancuran total dari tubuh fisiknya. Di dalam kehampaan, potongan demi potongan tulang diledakkan keluar. Daging terbang ke segala arah. Adegan itu sangat menyedihkan. Si Hao berada di ambang menghilang selamanya dari dunia ini. Bahkan tengkoraknya retak, darah mengalir keluar dari celah di antara alisnya. Semangat primordialnya menjadi redup, hampir hancur. Setelah bagian itu dihancurkan, bahkan jika makhluk tertinggi diturunkan, akan terlalu sulit untuk membantu seseorang yang kehilangan akal sehatnya. Kehilangan semua jejak sama dengan sepenuhnya menghapus kehidupan seseorang dari dunia ini. Jelas bahwa si Hao telah melangkah ke jalur kepunahan. Pada saat-saat terakhir, si Hao menutup matanya. Banyak hal muncul di benaknya, terbang melewati satu demi satu seolah-olah itu baru saja terjadi kemarin. Kenangan yang emosional, sedih, tidak berdaya, gembira, ada terlalu banyak, membuatnya merasa enggan. Ketika dia masih sangat muda, tulang makhluk tertinggi dia dicungkil oleh kerabatnya. Tubuh kecilnya meneteskan darah, meringkuk sendirian di atas kasur yang sedingin es. Dia bertanya kepada bibinya lagi dan lagi, mengapa dia melakukan ini. Segera setelah itu, dia pergi ke desa batu, perlahan tumbuh dengan cara yang naif dan polos. Akhirnya, dia pergi ke tanah terlantar yang besar sendirian untuk memulai perjalanannya sendiri. Ratusan pegunungan yang hancur, sarang Kunpeng Laut Utara, pertempuran besar ibu kota batu, pertempuran antara dua batu, dia berjalan ke sini selangkah demi selangkah, akhirnya naik ke kekuatan besar. Nama batu kecil itu bergema di seluruh dunia di bawah langit. Siapa di dunia sekarang ini yang tidak tahu tentang dia? Siapa yang belum pernah mendengar tentang dia? Dia kehilangan orang tuanya ketika dia masih muda, jadi dia mengandalkan dirinya sendiri, meninggalkan jejak di setiap langkah sebelum tiba di tempat dia hari ini. Dia membunuh 7 dewa, sayangnya, dia juga akan jatuh pada akhirnya. Area di antara alis si Hao pecah. Potongan demi potongan tulang meledak. Mereka akan jatuh dan terbang menjauh. Hatinya penuh dengan kecemasan. Dia memandang dunia ini, merasakan kerinduan dan keengganan yang besar. Dia dengan lembut berkata, setelah berjalan keluar dari desa batu, saya sudah lama tidak bersama orang tua saya. Saya benar-benar ingin melihat mereka sekali lagi. Hanya, dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan ini. Dia akan menghilang dari dunia ini. Waktu sepertinya telah membeku di tempat. Batu kecil sedang menunggu, memperhatikan saat dia berjalan di jalan kematian, jatuh ke dalam kegelapan abadi. Matanya membawa air mata serta ekspresi sedih. Itu karena pada saat terakhir ini, dia tidak dapat bertemu siapapun. Itu seperti di masa lalu, seperti ketika dia masih kecil, berbaring sendirian di tempat tidur kecil itu. Darah menetes dari dadanya. Tidak ada kehangatan, tidak ada orang yang dicintai untuk melindunginya. Yang ada hanya kedinginan saat dia menunggu kematian sendirian. Dia layu sendirian,
sedih dan sedih. Dia merasa tidak berdaya seperti di masa lalu. Dia merasakan semacam kedinginan dan kehilangan, dan bahkan lebih banyak kesedihan. Kenapa aku belum mati? Si Hao berkata dengan lembut. Dia melihat dirinya sendiri mati, mengirim dirinya keluar dari dunia ini dan menuju tidur abadi. Namun, untuk beberapa alasan, waktu sepertinya berhenti untuk waktu yang sangat lama. Setelah tengkoraknya retak, itu tidak meledak ke segala arah. Pikirannya masih jernih. Apa ini? Dia melihat lampu hijau. Bintik-bintik cahaya warna-warni hijau beriak keluar, berhamburan ke tengkoraknya, menghentikan lukanya agar tidak semakin parah. Itu memperbaiki retakan di tengkoraknya dan membuat waktu seolah membeku. Cahaya warna-warni hijau pekat mengalir, mengikat di sekitar tengkoraknya. Pada saat yang sama, pecahan tulang, potongan daging, dan bagian bawah tubuhnya yang terbang ke segala arah semuanya ditarik kembali oleh kekuatan misterius. Cabang hijau yang membawa manik-manik kuncup berkilau melepaskan pancaran cahaya lembut. Tepatnya cabang inilah yang menyatukan kembali semua potongan daging dan tulangnya, dan kemudian mengaturnya kembali. Dewa Willow, si Hao berteriak. Pada saat terakhir ini, dia merasa sedikit kesepian dan sedih. Dia berpikir bahwa dia akan meninggalkan dunia ini sendirian tanpa ada yang mengetahuinya dan tidak pernah berharap merasakan aura yang akrab. Pada saat terakhir, dia melihat cabang ini. Dia senang dan terharu. Suasana hatinya segera membaik sedikit. Ini bukan Dewa Willow yang sebenarnya, hanya cabang lembut yang ditinggalkannya. Ketika si Hao pergi ke sarang Kunpeng Laut Utara, Dewa Willow memberinya sepotong ranting willow dan menyuruhnya untuk merawatnya. Jika ada bahaya, dia bisa memanggilnya, hanya saja, dia tidak pernah menggunakannya. Namun, sekarang Dewa Willow pergi melalui gerbang primordial, cabang ini kehilangan efektivitasnya. Dia tidak bisa menggunakannya untuk memanggil Dewa Willow lagi. Selain itu, seiring berjalannya waktu, cabang ini semakin meredup, hingga hampir layu. Itu karena Dewa Willow meninggalkan dunia ini, memutuskan hubungannya dengan dunia ini. Si Hao selalu melakukan ini padanya. Hari ini, dia mengorbankan tubuhnya sendiri, dan kemudian menghancurkan tulang makhluk tertinggi. Itu adalah kematian tanpa kesempatan hidup, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat yang genting, cabang ini akan hidup kembali dan memancarkan cahaya hijau yang berkilauan, menuntun daging dan tulangnya kembali. Cabang willow bersinar. Tunas lunak sekali lagi mekar dengan kekuatan hidup satu demi satu. Mereka kemudian berpisah dari cabang, dan sambil membawa bintik-bintik riak, mereka memasuki tubuh si Hao yang rusak dan menghubungkan dagingnya yang hancur. Mereformasi daging dan darah sebenarnya adalah ungkapan yang dilebih-lebihkan, karena bahkan obat ilahi pun tidak dapat melakukan hal seperti itu. Dan hari ini, cabang pohon willow melepaskan semua pucuk lembutnya, menggunakan ini untuk menyatukan kembali dagingnya. Itu melakukan kebangkitan yang memulihkan vitalitasnya. Dia seperti sepotong barang pecah belah yang jatuh ke tanah yang kokoh. Setelah hancur, itu kemudian disatukan dan dikembalikan penampilan aslinya. Hanya saja, ada retakan di sekujur tubuhnya. Ini adalah pengikat sementara tubuhnya yang bisa runtuh dan meledak kapan saja. Wajah si Hao pucat. Darah bisa terlihat di sudut mulutnya saat dia berbaring di tanah pegunungan. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa dagingnya benar-benar menyatu kembali, muncul kembali di hutan pegunungan ini. Hanya saja, ada potongan daging, darah, dan tulang yang sudah lenyap, jadi ada cukup banyak luka mengerikan di tubuhnya. Kondisinya terlalu kritis. Tunas lunak menghilang satu demi satu. Mereka memulihkan tubuhnya yang terluka dan menutup retakan, memperbaiki lubang besar yang berdarah. Tulang makhluk tertinggi juga dipandu kembali, hanya sekarang, ia telah kehilangan sepertiga dari dirinya yang asli.
Sebagian telah terbakar dalam badai energi yang mengerikan itu. Ini adalah sisa-sisa yang rusak. Selain itu, apa yang tersisa dari tulang makhluk tertinggi disatukan dari banyak fragmen kecil. Kaca. Tiba-tiba, beberapa tulang di tubuhnya pecah lagi, patah lagi. Sementara itu, tubuhnya tetap sama, hampir hancur berkeping-keping di lantai gunung. Si Hao memeriksa dirinya sendiri, menemukan bahwa ada beberapa simbol unik di tulang dan dagingnya yang berbenturan dengan vitalitas cabang Willow. Ini adalah jenis hukum alam yang menghancurkan tubuhnya. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa kekuatan destruktif dari hukum alam ini sangat besar, bahkan sedikit lebih mendominasi daripada kekuatan restoratif dari cabang lunak. Dagingnya tidak lagi stabil dan hampir hancur lagi. Hukum alam Immortal Palace bergabung dengan tubuhku. Si Hao dengan hati-hati memeriksa dirinya sendiri dan tidak memahami apa yang terjadi. Matanya menjadi redup, dan dia menghela nafas. Dia masih akan mati. Willow Deity telah pergi. Cabang yang ditinggalkannya hampir seluruhnya layu. Meskipun itu memancar dengan vitalitas lagi, itu adalah kekuatan hidup. Tidak ada hukum alam yang kuat di dalamnya. Sementara itu, hukum alam Istana Abadi bergabung bersama dengan dagingnya, melakukan penghancuran di sekitar untuk membunuhnya sepenuhnya. Akan tetap sulit untuk menghindari kematian pada akhirnya. Saya diberi secercah harapan, meninggalkan saya dengan tubuh yang rusak semua untuk memuaskan keinginan terakhir saya untuk melihat yang ingin saya lihat, dia berkata pada dirinya sendiri. Si Hao menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa hidupnya akan segera berakhir. Saat ini, dia masih bisa eksis sementara di dunia ini untuk waktu yang singkat. Dia perlu memanfaatkan momen ini, atau dia benar-benar akan terhapus dari keberadaan. Episode ke-594, dengan judul Tidak Banyak Hidup Tersisa. Langsung ke dalam alurnya. Dia berdiri. Banyak retakan muncul di tubuhnya segera setelah dia berjalan keluar beberapa langkah, dan darah segera mulai mengalir keluar. Separuh tubuhnya menjadi merah. Lukanya sangat parah. Dia seperti pecahan barang pecah belah yang halus. Meskipun dia telah disatukan, gerakan sekecil apapun dapat menyebabkan fragmen terpisah. Ekspresi si Hao menjemukan, kurang vitalitas. Darah bahkan menetes dari area di antara alisnya. Tubuhnya dalam kondisi yang sangat mengerikan. Bagaimana dia bisa melakukan perjalanan panjang ini? Kemungkinan besar dia akan mati di sepanjang jalan. Dia duduk di tanah, memegang cabang pohon willow dan memfokuskan semua perhatiannya untuk menyerap dan memurnikannya. Semua pucuk yang lembut terlepas, memasuki tubuhnya. Cabang itu juga pecah menjadi lampu hijau untuk memberi makan daging dan tulangnya. Segera setelah itu, seluruh cabang pohon willow menghilang. Sedikit warna kembali ke wajahnya. Apakah ada hukum alam kehidupan di dalam vitalitas yang kuat ini? Dia kaget. Dia merasakan kekuatan yang kuat dari cabang pohon willow ini. Memang ada hukum alam. Hanya saja, hukum alam yang rusak ini terbatas, dengan sebagian besar merupakan jenis obat ilahi seperti esensi kehidupan dan bukan hukum alam dan simbol kekuasaan yang tertib. Meskipun demikian, si Hao masih merasa sedikit lebih baik. Banyak dari luka tubuhnya tertutup, dan semua tulangnya bergabung bersama, perlahan tumbuh lagi seolah-olah mereka akan bergabung kembali. Dia memeriksa dirinya sendiri lagi. Setelah terdiam untuk waktu yang lama, dia kemudian mengeluarkan desahan ringan. Hukum alam Immortal Palace masih ada, dan kekuatan penghancurnya terus-menerus menghantam tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, dia masih akan jatuh. Tidak ada cara baginya untuk mengendalikannya secara permanen. Selain itu, ia menemukan bahwa beberapa simbol khusus muncul di daging dan tulangnya. Ketika dia dengan hati-hati memeriksanya, mereka seperti karat tembaga, kasar dan belang-belang hijau.
Ini adalah potongan karat dari istana abadi perunggu yang telah disempurnakan menjadi simbol kutukan. Aneh dan misterius. Begitu ia melakukan kontak dengan seseorang, orang itu pasti akan jatuh. Jika bukan karena cabang ini yang penuh dengan kekuatan hidup yang ditinggalkan oleh Dewa Willow, dia pasti sudah lama mati. Meskipun demikian, cabang ini hanya dapat menggabungkan kembali daging dan tulangnya. Itu tidak bisa menyembuhkan kutukan ini. Karena itu, jika ini terus berlanjut, dia pasti akan menjadi lemah dan mati di bawah siksaan. Seluruh cabang dimurnikan. Vitalitas saya sedikit meningkat untuk sementara waktu, tetapi saya tidak punya banyak waktu. Saya harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Dia terhuyung keluar. Dia menemukan kotak perunggu berharga di dekatnya, serta beberapa senjata yang rusak dan patah. Kali ini, kerugiannya sangat besar. Setelah pertempuran putus asa mencapai keadaan itu, dia benar-benar tidak punya pilihan. Bahkan dia sendiri hancur dan tulang makhluk tertingginya hancur berantakan, apalagi senjata-senjata ini. Setiap langkah yang diambilnya mengirimkan rasa sakit yang luar biasa ke dadanya. Keringat dingin mengalir keluar. Tulang makhluk tertinggi telah pecah, dan meskipun telah disatukan, hanya 2/3-nya yang tersisa. Ini membuatnya dalam kondisi yang sangat kritis. Saat itu, dia sudah kehilangan tulang tertinggi 1 kali dan hampir mati sebagai akibatnya. Ini adalah yayasannya, akar daunnya. Jika dia kehilangannya lagi, itu sama dengan kehilangan asalnya. Satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa untaian darah dewa masih ada di sana, tepatnya darah yang memberi makan tulang makhluk tertinggi. Jika tidak, jika ini hilang juga, dia bisa melupakan yang lainnya, karena tubuhnya akan segera layu dan memasuki keadaan yang paling menakutkan. Dia pernah mengalami ini sebelumnya, selama masa mudanya. Si Hao berpikir sendiri saat dia berjalan. Dewa Willow telah mengatakan sebelumnya bahwa begitu saya mencapai alam tertentu, tulang di tubuh saya hanya akan menjadi belenggu yang akan menahan saya. Dia mencoba untuk memutuskan apakah akan secara langsung mengarahkan darah makhluk tertinggi ke seluruh bagian tubuhnya, tidak lagi membiarkannya memberi makan tulang ini dan malah menanamkannya ke setiap tulang di tubuhnya. Ini adalah ide yang sangat sembrono. Melakukan ini sama dengan meninggalkan tulang makhluk tertingginya. Tidak ada yang tahu apa hasil dari mencoba sesuatu seperti ini. Namun, si Hao dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya banyak waktu dan tidak mampu menyiksa dirinya sendiri seperti ini. Jika dia melakukan ini, dia mungkin langsung meninggal. Bagaimanapun, tulang makhluk tertinggi itu terlalu penting. Disitulah yayasannya bersandar. Jika dia bertindak gegabah, tidak lagi memberinya makan dengan darah dewa, pasti akan ada masalah besar. Waktunya pergi. Si Hao terhuyung ke depan. Kemudian, dia terbang ke langit, bergegas ke kejauhan. Darah terus mengalir keluar dari sudut bibirnya. Begitu dia menggunakan kekuatan ilahi, rasa sakit akan meletus dari semua bagian tubuhnya. Situasi ini jelas tidak bagus. Dia ragu apakah dia akan bertemu dengan orang yang dia cintai atau tidak sebelum kematiannya. Dia mungkin tidak mencapai tempat yang dia inginkan sama sekali. Siapa yang baru saja pergi? Dia sangat mirip Kaisar Negara Batu. Petik 2. Ada berita bahwa dia melakukan pertempuran terakhir melawan Dewa Ketujuh, bertempur dari negara api sampai keluar ke tempat yang tidak diketahui. Mungkinkah itu, dia menang? Petik 2. Ada beberapa pembudidaya yang melewati tempat ini. Mereka sangat terkejut. Mereka turun ke Gunung Tiga Kehidupan. Ketika mereka memasuki pegunungan, mereka langsung tercengang. Reruntuhan yang ditinggalkan oleh pertempuran besar itu terlalu menakutkan. Banyak gunung berubah menjadi abu, dan banyak puncak tinggi yang hancur. Pertarungan dewa jelas terjadi di sini. Astaga, mungkinkah si Hao menang?
Apakah dia membunuh dewa terakhir dan paling kuat? Apakah dia mencoba menentang surga? Petik 2. Beberapa orang dipindahkan. Mereka semua mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Si Hao mempercepat sepanjang waktu. Kemana tepatnya dia harus pergi? Dia baru saja meninggalkan negara batu belum lama ini dan bertemu dengan kerabat dekatnya. Saat ini, dia benar-benar ingin melihat orang tuanya untuk yang terakhir kalinya. Bagaimanapun, setelah pergi selama bertahun-tahun, mereka bahkan tidak tinggal bersama selama beberapa hari. Ujung-ujungnya, darah masih lebih kental dari air. Saat ini, dia benar-benar ingin tetap berada di sisi orang tuanya untuk sementara waktu. Setelah itu, dia akan pergi dan mencari tempat peristirahatan terakhir. Dia mempercepat, tujuan pertamanya adalah ibu kota kekaisaran negara batu sehingga dia bisa menggunakan altarnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melewati jarak yang begitu jauh? Yang mulia, Anda. Ketika mereka melihat si Hao turun dari langit sambil berlumuran darah, para penjaga kekaisaran semua tercengang. Tubuh mereka gemetar tak terkendali. Apa yang terjadi dengan kaisar manusia? Seluruh tubuhnya penuh luka, dan dia hampir mati. Semua orang berkumpul, memanggil ahli kedokteran untuk merawatnya. Seorang kaisar negara yang terluka sampai tingkat ini benar-benar pemandangan yang menakutkan dan mengejutkan. Yang mulia, dewa terakhir, para penjaga bertanya dengan ragu. Dia dibunuh olehku. Si Hao menjawab. Dia menyerahkan negara yang rusak melindungi tombak dewa dan pedang sihir dewa yang patah. Kepada mereka, dia tenggelam dalam keheningan. Tidak ada waktu tersisa, atau dia pasti akan mengambil beberapa artefak sihir ilahi dari sekte barat dan tempat-tempat lain untuk mengganti kerugian mereka. Sekte besar itu semuanya diturunkan dari alam yang lebih tinggi untuk membunuhnya, jadi dia secara alami menginginkan penjelasan. Yang mulia, Anda mau kemana? Para penjaga melihat bahwa dia akan pergi. Mereka semua kaget. Saya akan melakukan perjalanan panjang, kata si Hao. Ketika dia berdiri di altar, dia ragu-ragu lagi, bahkan merasa sedikit bimbang tentang apa yang harus dilakukan. Matanya menjadi redup. Dia berkata pada dirinya sendiri, jika aku pergi menemui orang tuaku, meskipun aku bisa memuaskan keinginanku, mereka pasti akan khawatir dan merasa sedih. Si Hao merasa sedih. Dia benar-benar ingin melihat orang tuanya, tetapi dia merasa jika dia pergi menemui mereka sekarang, dia hanya akan meninggalkan mereka dengan kesedihan, dan penderitaan. Dia tidak punya banyak waktu tersisa. Ketika dia memikirkan bagaimana perasaan orang tuanya, dia segera berhenti. Wajahnya menjadi sangat gelap dan suram, dan hatinya sakit. Mungkinkah dia tidak bisa melihat orang tuanya lagi? Namun, dia benar-benar ingin melihat mereka untuk yang terakhir kalinya, meski hanya sekilas. Aku akan melihat mereka untuk terakhir kali dari kejauhan. Aku tidak akan membiarkan mereka melihatku, dan kemudian aku akan pergi, mencari tempat yang tenang untuk mengubur diriku sendiri sehingga orang lain tidak akan tahu tentang kematianku. Petik 2. Si Hao berkata dengan emosional. Hatinya agak sakit saat dia menatap ke cakrawala. Dia berdiri diam sejenak. Ketika dia memikirkan orang tuanya, dia juga memikirkan adik laki-lakinya. Dia berkata pada dirinya sendiri, saya perlu mengunjunginya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan kepada orang tuanya. Dia tidak bisa menghadapi mereka, tidak bisa membiarkan mereka merasa patah hati. Namun, dia bisa memberitahu Qin Hao, mempercayakannya tugas merawat ayah dan ibunya di masa depan. Mungkin aku seharusnya tidak melihat orang tuaku, tapi aku bisa mengunjunginya di Gunung Abadi. Dia membuat keputusannya. Si Hao tahu bahwa si Ziling dan istrinya berada di wilayah gurun, mencarinya. Mereka pasti belum kembali ke Gunung Abadi. Saya ingin melihat mereka, namun saya tidak bisa.
kata batu kecil itu dengan suara lembut. Gelombang kesedihan melanda dirinya. Dia mengaktifkan altar dan bergegas ke lorong sebelum menghilang dari ibu kota kekaisaran negara batu. Tahukah kamu, batu kecil itu menantang langit. Dia membunuh dewa terakhir. Petik 2. Kaisar batu tidak lebih dari 15 atau 16 tahun, namun dia membantai dewa. Dia membunuh Huang Yu yang paling kuat dan benar-benar menghentikan terjadinya bencana. Petik 2. Berita menyebar dari Three Life Mountain, Stone Country Imperial Palace dan bergema ke seluruh dunia. Setiap pembudidaya di wilayah gurun dibiarkan menganga dan tidak bisa berkata-kata. Seorang pemuda tiba-tiba membantai dewa satu demi satu, membunuh total 7 dewa, memusnahkan semua keberadaan yang kuat yang menyalakan api ilahi mereka. Prestasi macam apa ini? Itu sangat mulia sehingga membuat semua orang gemetar dan tidak percaya. Batu kecil itu menakjubkan. Dia membuat semua orang benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia adalah eksistensi yang mengejutkan masa lalu dan sekarang. Berapa banyak orang yang bisa dibandingkan dengannya? Seluruh dunia dengan cepat terguncang. Setiap negara gemetar, dan semua pembudidaya mendiskusikan ini dengan sungguh-sungguh. Berita menyebar ke segala arah. Bahkan sebagian orang di wilayah besar lainnya mengetahuinya. Gunung abadi sama mengesankannya seperti sebelumnya. Energi ungu naik dan aura yang abadi menyelimuti udara. Ini adalah tempat yang sangat indah. Meskipun Gunung 5 Fase sudah tidak ada lagi, ini masih merupakan bagian dari bumi dewa, tempat yang dikenal sebagai salah satu tanah budidaya terbaik di dunia. Jubah perangnya berlumuran darah. Tubuhnya tertutup retakan dan mengalir dengan darah, semakin memburuk setiap detik. Tidak mudah baginya untuk sampai sejauh ini. Kamu siapa? Ahli yang melindungi gerbang gunung berteriak. Kemudian, matanya dengan cepat membelalak. Dia berteriak dengan panik, batu kecil. Orang-orang di sini langsung tercengang, dan kemudian mereka mulai mundur sedikit demi sedikit. Pemuda ini telah meninggalkan gunung abadi dengan kesan yang terlalu dalam. Saat itu, karena marah, dia membalikkan gunung 5 fase, mengejutkan 8 wilayah. Informasi segera menyebar ke kedalaman tanah suci, mengingatkan semua ahli di sini. Itu kamu, batu kecil, kamu berani membuat masalah di gunung abadi saya. Seorang ahli berteriak dengan wajah mendung. Yang lain semua menyatakan persetujuan mereka, mengungkapkan niat membunuh. Mereka semua memendam permusuhan besar terhadapnya. Si Hao menyeka darah dari sudut bibirnya dan berkata, aku tidak datang ke sini untuk bertarung. Tolong minta adik laki-laki saya untuk keluar. Ada kata-kata yang ingin kukatakan padanya. Petik 2. Yi, ada yang tidak beres. Dia sepertinya terluka, dan sangat serius. Seseorang berkata dengan suara rendah. Pakar muda itu menunjukkan ekspresi kaget. Dia sebelumnya telah mendengar bahwa si Hao akan bertarung melawan dewa. Mungkinkah dia terluka, merusak fondasinya? Dia bisa dengan jelas merasakan aura batu kecil itu lemah, dan tubuhnya dipenuhi retakan, seolah dia akan jatuh kapan saja. Beberapa orang saling memandang, dan kemudian mereka berjalan maju bersama, melepaskan kekuatan ilahi yang kuat. Hong, ada gelombang aura yang sangat mengerikan yang mengalir, menyebabkan bau berdarah keluar dari tenggorokan si Hao. Darah melonjak. Meskipun gunung abadi telah mengalami bencana, masih ada beberapa ahli tertinggi yang masih hidup. Saat ini, mereka berkembang dengan kekuatan, menekannya dengan aura mereka. Dia terluka. Kita mungkin bisa menyingkirkannya. Seseorang berkata dengan lembut, memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Terlebih lagi, ahli tertinggi itu sudah keluar, muncul di gerbang gunung dan melihat ke arah dengan dingin. Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak akan melawan kalian semua. Jangan paksa aku. Si Hao berkata dengan suara berat. Saat ini, pikirannya rumit.
Dia baru saja membantai dewa, namun dia akan dimanfaatkan oleh kelompok orang ini. Suasananya berubah, menjadi sangat tegang. Beberapa orang Immortal Mountain ingin menggunakan kesempatan ini untuk menekannya. Mereka mengungkapkan ekspresi yang tidak biasa, dan pikiran mereka gemetar. Cukup banyak orang yang ingin mencobanya. Little Stone, situasinya tidak terlalu bagus. Mungkinkah kamu akan mati? Seseorang berkata sambil mencibir. Bahkan dalam keadaan seperti itu, kamu ingin melangkah ke seluruh gunung abadi saya. Niat dingin merembes keluar dari wajah ahli tertinggi itu. Dia berjalan mendekat selangkah demi selangkah, memancarkan tekanan kuat dari tubuhnya. Dia tidak menunjukkan sedikit pun niat baik dan siap menyerang kapan saja. Ketika harimau jatuh, bahkan anjing mulai bertindak mendominasi, kata si Hao lembut. Di hari lain, orang-orang ini tidak akan berani bertindak tanpa pandang bulu. Alisnya berdiri tegak, lalu dia berkata, saya sudah mengatakan bahwa saya datang untuk menemui adik laki-laki saya. Jangan paksa aku. Petik 2. Ahli tertinggi itu mendengus. Ketika dia memikirkan dendam besar si Hao yang membalikkan gunung abadi, wajahnya segera jatuh lebih jauh. Sekelompok orang mengikuti di belakangnya. Mereka menunjukkan kekuatan mereka untuk menekan si Hao. Tenaga yang luar biasa membuat darah mengalir keluar dari sudut bibirnya lagi. Dia benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Vitalitasnya benar-benar habis, dan dia mungkin akan segera mati. Seseorang berkata dengan lembut, tampak sangat bersemangat. Bahkan jika aku terluka, aku tetap bukanlah seseorang yang bisa kamu hina. Aku bahkan sudah membunuh beberapa dewa, jadi bagaimana mungkin aku membiarkan kalian semua bertindak begitu sembrono? Si Hao berteriak. Dia dengan paksa menahan rasa sakit. Dia mengaktifkan tulang makhluk tertingginya. Dengan suara hong, sejumlah besar simbol terbang, menutupi sekelompok orang di dalamnya. Sementara itu, darah mengalir keluar dari dadanya, dan terdengar suara ringan. Sepotong kecil tulang makhluk tertinggi terkelupas. Ah! Sekelompok orang berteriak kaget, semuanya ngeri. Mereka langsung menjadi tua yang tak tertahankan. Tubuh si Hao melintas dan tiba di depan kelompok ini. Dia mengambil ahli tertinggi itu, dan dengan sedikit kekuatan dari kelima jarinya, dia hampir memutar lehernya. Darah mengalir keluar, dan dia hampir pingsan di tempat. Aku bahkan membunuh dewa, namun seorang ahli tertinggi sepertimu berani menggangguku saat aku lemah. Ketika si Hao berbicara di sini, dia menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia mengirimkan pesan ke dalam, mengatakan, adik laki-laki, keluar untuk menemuiku. Episode ke-595, dengan judul Dunia Gempar, langsung ke dalam alurnya. Wilayah pegunungan naik dan turun. Energi ungu memenuhi udara. Gunung abadi sangat bagus dan megah. Puncak melengkung kabut bisa dilihat satu demi satu. Samar-samar terlihat beberapa pohon kuno yang mengalir dengan cahaya warna-warni. Tempat ini seperti surga. Suara itu menyebar jauh ke kejauhan, bergema melalui gunung seperti guntur. Namun, jawaban Qin Hao tidak pernah datang. Garis merah tua bisa dilihat di sudut bibir si Hao. Darah mengalir keluar, dan bahkan jika dia menelannya kembali, itu tidak akan membantu. Hanya sedikit kekuatan yang menyebabkan ini, jadi bisa dilihat seberapa parah lukanya. Di sekitarnya, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tahu bahwa batu kecil itu tidak akan bertahan lama. Dia telah bertempur hebat melawan dewa dan membayar harga yang luar biasa. Dia mungkin mati hari ini. Ada rumor yang menyatakan bahwa dia pergi berperang melawan dewa yang paling kuat. Mungkinkah dia berhasil membunuh dewa terakhir? Petik 2. Ketika mereka memikirkan hal ini, hati semua orang di Gunung Abadi mulai berdebar kencang, merasakan jiwa mereka gemetar. Seberapa mengerikan hasilnya?
Itu terlalu mengejutkan. Jika ini terbukti benar, maka itu pasti akan menjadi keajaiban. Dan juga karena ini mereka yakin batu kecil itu tidak akan bisa bertahan lebih lama. Mungkin satu luka lagi akan mengakhiri hidupnya. Sekelompok orang saling memandang. Mereka diam-diam menyimpan daya. Jika perlu, mereka akan bekerja sama untuk melakukan serangan fatal terakhir. Ekspresi Si Hao dingin. Jari-jarinya sedikit mengerahkan kekuatan, dan leher ahli tertinggi itu mulai mengeluarkan suara kaca. Retakan muncul di tulang, membuat semua orang terkejut dan ketakutan, wajah mereka berubah warna. Immortal Mountain tidak tahan dengan ini. Jika ahli tertinggi terakhir juga mati, bagaimana mereka bisa memberikan tekanan di alam bawah? Mereka tidak bisa membiarkan ahli tertinggi ini mati. Kaisar Klan Batu, jangan bertindak terlalu gegabah. Jika ada yang ingin dikatakan, kita bisa membahasnya. Seorang penatua melangkah maju dengan tergesa-gesa, menangkupkan tangannya untuk meminta maaf, menyuruh Si Hao untuk tidak mengambil tindakan. Yang lainnya mengumpulkan aura mereka sebelum mundur. Meskipun batu kecil itu terluka parah, jika dia benar-benar marah, membunuh ahli tertinggi di tangannya bukanlah masalah. Si Hao menunjukkan keluar. Kekuatan ilahi melonjak, menyegel ahli tertinggi itu, untuk sementara waktu mengubah kekuatan tubuhnya menjadi ketiadaan. Wajah ahli tertinggi menjadi sangat pucat, dan tubuhnya sedikit gemetar. Adik laki-laki, apakah kamu di sini? Keluarlah agar kita bisa bertemu. Si Hao mentransmisikan suaranya lagi, menggunakan kekuatan ilahi dasarnya. Suara retak tulang bisa terdengar, jelas retak lagi. Dia seperti barang pecah belah yang rusak. Meskipun dia telah disatukan, sedikit kekuatan akan menyebabkan dia terpisah lagi. Dia berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Suara langit yang hancur bisa didengar. Seorang anak muda yang mengenakan pakaian magis perak muncul. Dia turun dari langit. Pakaian perang peraknya bersinar, membuatnya terlihat suci dan seperti dunia lain. Dia baru berusia 12 atau 13 tahun, jadi dia sama sekali tidak tua. Namun, dia sangat pendiam. Saat matanya terbuka dan tertutup, cahaya ilahi merembes keluar. Rambut hitamnya tersebar keluar, membuatnya tampak gagah dan gagah berani. Ini tepatnya Qin Hao. Qin Hao mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi padamu? Si Hao menekan luka-lukanya dan berkata, suruh mereka pergi semua. Ada yang ingin aku katakan padamu. Petik 2. Qin Hao mengangguk dan berkata, ikuti saya ke Gunung Abadi. Meskipun orang-orang ini memiliki permusuhan, mereka semua menekan emosi mereka dan tidak lagi menghentikan Si Hao. Di atas puncak gunung, mata air jernih berdesir. Pohon pinus terlihat di mana-mana. Kedua bersaudara itu duduk bersama. Si Hao tidak menyembunyikan apapun, memberitahunya bahwa hidupnya akan segera berakhir. Qin Hao menatapnya dan berkata, itu tidak bisa disembuhkan. Saya memahami situasi saya saat ini dengan jelas. Bahkan obat suci pun tidak berguna saat ini. Si Hao menggelengkan kepalanya. Qin Hao terdiam. Kemudian, dia berkata, apa yang Anda ingin saya lakukan? Jaga ayah dan ibu. Saya tidak punya orang lain untuk ditanyakan. Ketika Si Hao selesai mengucapkan kalimat ini, dia berdiri. Dia sudah lama tidak mengenal adik kecilnya ini. Pihak lain tidak pernah suka banyak bicara, jadi dia tidak ingin membuang waktu di sini. Dunia ini sangat besar. Siapa yang tahu jika ada beberapa metode kuno yang bisa menyelamatkan Anda? Qin Hao berbicara. Aku tahu. Si Hao mengangguk. Dia menatap adik laki-lakinya lagi. Qin Hao harus menjaga ibu dan ayahnya dengan benar. Ini adalah salah satu perhatian terbesar hatinya, sesuatu yang dia rasakan paling tidak nyaman. Jangan khawatir. Mereka pasti akan hidup bahagia. Bahkan jika kita memasuki alam yang lebih tinggi,
tidak ada yang berani memprovokasi kita," kata Qin Hao. Si Hao menghela nafas ringan. Matanya mengandung sedikit keengganan. "Karena itu masalahnya, saya merasa diyakinkan. Jangan beritahu mereka barang-barang saya, katakan saja saya pergi berkultivasi dalam isolasi. Kalian semua harus segera pergi ke alam yang lebih tinggi." Petik 2. Dia tahu bahwa sekarang tulang abadi berhasil ditanam di tubuh Qin Hao, dia pasti akan pergi. Sementara itu, dia tidak mau membiarkan orang tuanya mengetahui situasinya saat ini. Jika tidak, dia hanya akan meninggalkan kesedihan. Dia ingin pergi jauh sendirian, dan menemukan tempat yang damai untuk akhirnya mengubur dirinya sendiri. Daripada meninggalkan kesedihan karena dipisahkan selamanya oleh hidup dan mati, dia lebih memilih meninggalkan orang tuanya dalam kebohongan, membuat mereka berpikir bahwa dia sedang berkultivasi dan untuk sementara pergi. Qin Hao menatapnya tanpa mengatakan apapun. Mereka tenggelam dalam keheningan. "Baik," Qin Hao mengangguk. Si Hao berjalan keluar dari gunung abadi di sepanjang jalan batu biru. Dia tidak kembali. Dia ingin menemukan tempat yang damai untuk menunggu saat terakhirnya datang. Sendirian, tidak ada yang menghentikannya, membiarkannya pergi. Di luar gerbang gunung, dunia sangat luas. Bidang tak berbatas membentang keluar. Si Hao berdiri di sini sambil memperhatikan pegunungan dan sungai yang bergelombang. Dia tiba-tiba merasa ragu-ragu, tidak tahu kemana harus pergi. Kembali ke desa batu juga bukan pilihan yang baik. Dia terlihat lembut. Mereka akan merasa sangat hancur hati. Qin Hao masih mengikuti pada akhirnya, berdiri di belakangnya dan mengatakan ini. Jelas bahwa dia sedang membicarakan si Ziling dan istrinya. "Tidak apa-apa selama kamu tidak memberi tahu mereka. Apapun itu, Anda akan pergi ke alam yang lebih tinggi, jadi biarkan mereka pergi bersama Anda." Si Hao tidak berbalik. Dia berdiri di sana cukup lama. Dia memikirkan kembali hal-hal yang terjadi di masa lalu, memutuskan bahwa masih lebih baik untuk kembali ke tanah terlantar di mana desa batu berada. Dia akan mengubur dirinya sendiri beberapa puluh li jauhnya, tapi dia tidak akan membiarkan mereka melihatnya. Dia ingin tetap di tempat dia dibesarkan. "Selamat tinggal. Saya pergi." Dia terbang ke udara dan menuju ke kota besar terdekat untuk mencari altar untuk membantunya melakukan perjalanan kembali. Kota Blackrock adalah kota berskala agak besar. Karena dibuat dari bebatuan hitam pekat, ia menerima nama ini. Altar dihancurkan. Si Hao mengerutkan kening. Namun, dia tidak punya pilihan. Altar-altar ini telah rusak selama bertahun-tahun karena perawatan yang tidak tepat dan menimbulkan beberapa masalah. Dia mulai bermain-main dengan itu. Dengan batu Divine Strike di sisinya selama tahun-tahun ini, dia belajar sedikit tentang formasi juga. Dia ingin mencoba dan memperbaikinya sehingga dia bisa membuka part. Itu karena dia benar-benar tidak punya waktu untuk disia-siakan lagi. 1 jam kemudian, pemulihan berhasil. Wajahnya sepucat salju. Dia menjadi lebih lemah. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan harus segera kembali ke wilayah gurun. "Anak kita, Haoer." Suara-suara berteriak terdengar di belakangnya yang penuh dengan kekhawatiran dan urgensi. 2 sosok bergegas dari udara. Justru si Ziling dan istrinya. Mereka sangat khawatir dan bermasalah selama beberapa hari terakhir ini. Mereka berada di dalam wilayah gurun selama ini, mengejar si Hao. Mereka merasakan tekanan yang luar biasa membebani hati mereka, takut akan terjadi kecelakaan yang mungkin menyebabkan dia meninggal. Namun, mereka selalu terlambat. Setelah setiap pertempuran, dia akan selalu melakukan perjalanan jauh ke tempat yang berbeda. Beberapa hari terakhir ini telah membuat mereka lelah secara mental dan fisik, hampir merasa tercekik. Mereka takut tidak akan pernah bertemu lagi dengan putra sulung mereka dan berpisah selamanya.
Itu karena dia bertarung melawan dewa. Dewa yang menyalakan api ilahi mereka sangat kuat, terutama ketika 7 di antaranya. Itu adalah situasi kematian yang tak terhindarkan. Mereka menghabiskan hari-hari ini dalam kesusahan dan kekhawatiran. Hanya ketika mereka mendengar bahwa dia membunuh dewa terakhir hari ini, mereka melepaskan napas lega dan meningkatkan semangat mereka. Mereka tidak tahu bagaimana kabarnya. Seluruh dunia terguncang. Prestasi luar biasa dalam menyembelih dewa sedang dibahas di mana-mana. Sementara itu, si Ziling dan istrinya semakin khawatir. Untungnya, mereka belajar beberapa hal dari penjaga kekaisaran Stone Country Imperial Palace dan menyimpulkan tujuannya dari simbol yang ditinggalkan di altar leluhur. Untungnya, ketika mereka bergegas ke Gunung Abadi, mereka mengetahui bahwa si Hao baru saja pergi. Mereka buru-buru mengejarnya. Si Hao merasakan dorongan untuk membuka lorong dan berbalik untuk pergi, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Dia sudah ditemukan, jadi dia mungkin tidak bisa menyembunyikan lebih lama lagi. Jika dia berbalik sekarang, dia akan benar-benar meninggalkan hidup ini dengan penyesalan. Haoer, apa yang terjadi? Qin Yining berteriak ketakutan. Wajahnya dipenuhi teror. Dia meraih tangannya. Ketika dia melihat tubuhnya yang retak dari kepala sampai kaki dengan darah mengalir kemana-mana darinya, dia sangat nyeri tangan dan kakinya menjadi dingin. Qin Hao juga mengikuti. Dialah yang memimpin jalan. Ayah, ibu, kata si Hao membuka. Dia tersenyum, merasa damai di dalam hati. Namun, dia merasa agak pusing dan jatuh di atas altar. Cepat-cepat, bawa dia kembali ke Gunung Abadi dan pikirkan segala cara yang mungkin. Gunakan semua obat spiritual dan pil suci. Kita harus menyelamatkan Haoer. Si Ziling meraung saat dia memeluk si Hao. Kami sudah kehilangan Haoer sekali. Kali ini kita tidak bisa kehilangan dia lagi. Dia harus bertahan hidup. Qin Yining berteriak saat air mata mengalir dari matanya. Mereka memeluk si Hao dan dengan cepat menuju Gunung Abadi. Hari itu, seluruh dunia terguncang. Berita akhirnya menyebar ke daerah lain. Si Hao berdiri melawan para dewa, berhasil membunuh anggota terakhir dari 7 dewa, menyelesaikan prestasi menantang surga. Memiliki prestasi seperti ini pada usianya, tanpa diragukan lagi, adalah sesuatu yang melampaui masa lalu dan mempesona saat ini. Bahkan jika seseorang tidak memanggilnya sosok terhebat, dia tidak akan jauh dari itu. Seluruh dunia gempar. Semua orang sulit dipercaya. Dia benar-benar berhasil membantai dewa, memusnahkan ketujuh dewa itu. Ini bahkan lebih konyol dari legenda. Itu hanyalah sesuatu dari fantasi. Batu kecil itu benar-benar berhasil. Luar biasa. Ini pasti akan menjadi bagian penting dari sejarah, yang akan dicatat selamanya. Petik 2. Ini adalah keajaiban, yang tidak mungkin ditiru. Batu kecil itu terlalu mencengangkan. Dia pasti akan menjadi makhluk tertinggi yang tak tertandingi. Masa depannya tidak terbatas, dan prestasinya tidak akan ada habisnya. Petik 2. 8 wilayah berada dalam keributan besar. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Nama batu kecil itu membuat dunia di bawah langit bergetar. Gengsinya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Saat diskusi berlanjut, berita tentang luka serius di tubuhnya juga bocor, membuat banyak orang terkejut. Apa? Batu kecil itu akan mati. Dia tidak bisa hidup lebih lama lagi. Petik 2. Itu tidak mungkin. Dia hanya punya beberapa hari lagi untuk hidup. Petik 2. Ketika jenis informasi ini menyebar, dunia terguncang. Batu kecil itu begitu cemerlang dan luar biasa, namun hidupnya telah mencapai akhirnya. Ini membuat semua orang merasa agak bingung. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Sayang sekali, seseorang seperti batu kecil itu akhirnya muncul setelah bertahun-tahun, tapi dia akan segera mati.
Hukum alam surga tidak adil. Petik 2. Si Hao terluka parah kali ini karena melawan 7 dewa dari alam yang lebih tinggi. Banyak warisan yang semuanya merasa hormat padanya. Jika dia meninggal, mereka tentu akan merasakan kesedihan untuknya. Mereka yang mencintai surga mati muda. Dia masih sangat muda dengan bakat alam yang menakjubkan. Bagaimana dia bisa jatuh begitu dini seperti ini? Petik 2. Apakah ini benar? Banyak orang tidak mau mempercayai ini. Pemuda ini bangkit menjadi kebesaran seperti bintang jatuh, menerangi bumi besar dengan prestasinya. Namun, waktunya terlalu singkat. Bagaimana orang yang begitu mempesona bisa meninggal sebelum waktunya seperti ini? Itu membuat banyak orang menghela nafas dalam-dalam. Informasinya seharusnya tidak salah. Batu kecil itu benar-benar akan mati. Sayang sekali. Petik 2. Ada beberapa tetua di negara batu yang melakukan segala yang mereka bisa untuk menemukan semua jenis obat berharga dan metode pengobatan. Selama mereka bisa menyelamatkannya, mereka bersedia membayar berapapun harganya. Petik 2. Seluruh dunia berada dalam keributan. Batu kecil itu bertempur dari satu tempat ke tempat lain, membunuh 6 dewa besar dan melenyapkan malapetaka alam yang lebih rendah. Namun, dia sendiri hampir mati. Semua orang menyadari hal ini, dan mereka semua mendiskusikan masalah ini. 1 hari 2 malam kemudian, si Hao bangun dari komanya. Dia dengan cepat mengerti bahwa tetesan cairan emas dari pohon Dewa Matahari yang dia berikan sebelumnya telah digunakan padanya, untuk sementara menyelamatkan nyawanya. Namun, dia masih akan segera mati. Haoer. Qin Yining menangis keras. Dia memegangi kepalanya dalam pelukan, air mata terus-menerus jatuh dari wajahnya. Sekarang setelah semuanya mencapai keadaan ini, metode apa yang tersisa? Mereka hanya kehabisan akal. Menurut deduksi kolaboratif dari beberapa ahli, dia tidak dapat diselamatkan bahkan jika dewa sejati datang. Kondisi tubuhnya sangat buruk. Dia hanya punya waktu paling lama beberapa hari. Selama 2 hari ini, tidak diketahui berapa banyak ahli pengobatan yang datang. Beberapa adalah dokter hebat yang diminta oleh negara batu, dan bahkan lebih banyak lagi adalah individu yang datang sendiri karena rasa hormat mereka yang dalam atas apa yang dilakukan batu kecil itu. Mereka semua ingin menyelamatkannya, tetapi mereka benar-benar tidak berdaya. Bukannya tidak ada cara, hanya saja harganya terlalu mahal. Seorang ahli kedokteran tua dan beberapa lainnya berbicara dengan si Ziling dan istrinya setelah mundur. Tuan, tolong selamatkan Haoer. Kami bersedia membayar biayanya, apapun itu. Qin Yining menangis. Dia tidak lagi terlihat seperti wanita suci yang cerdas, melainkan terlihat seperti seorang ibu biasa. Dia sangat tertekan. Air mata membasahi matanya. Sulit untuk mengatakannya, ahli kedokteran tua itu menghela nafas. Dia menggelengkan kepalanya. Saya masih harus meminta dokter hebat untuk membimbing kami. Tidak usah was-was. Kami pasti akan melakukan semua yang kami bisa untuk membantu. Si Ziling mendesak dan berkata, saya telah mengetahui bahwa putra kedua memiliki tulang abadi yang ditanamkan di dalam dirinya. Mungkin itu mungkin bisa menyelamatkan Kaisar Batu. Kata ahli kedokteran tua itu. Apa? Wajah Qin Yining menjadi pucat. Mangkuk obat di tangannya jatuh ke tanah, mengeluarkan suara retakan yang keras dan jelas. Sup obat terciprat ke tanah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.